Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Bentang Munggaran. Saya berasal dari kelompok 6 Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf, pengembangan paragrafnya berkaitan erat dengan yang ke satu, kemampuan merinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan dan kemampuan menurut gagasan bawahan ke dalam satu urutan teratur. Nah, terus ada lagi yang tiga langkah yang ditempuh gitu. Langkah-langkah itu adalah yang ke satu memikirkan ide pokok yang akan ditulis, yang kedua memikirkan informasi logis dikemukakan agar pembaca dapat memahami ide pokok penulis, dan yang ketiga memikirkan tentang cara penyampaian informasi. Nah, pengembangan paragraf yang baik dalam hal merinci ide pokok maupun mengurutkan rincian-rincian dengan teratur dapat diwujudkan melalui penggunaan bermacam-macam cara atau pola pengembangan paragraf. Pemakaian pola pengembangan paragraf, pola-polanya gitu ya. Dasar pengembangan paragraf dapat terjadi karena adanya yang ke satu hubungan alamiah, yang kedua hubungan logis, serta yang ketiga ilustrasi. Nah, terus ada juga hubungan alamiah didasarkan pada keadaan yang nyata gitu ya di alam. Urutan kejadian, urutan tempat, urutan sudut pandang gitu ya. Nah, hubungan logis juga didasarkan pada tanggapan penulis atas relasi dari perincian-perinciannya. Nah, dasar pemberian ilustrasi ialah untuk memberikan kejelasan apa yang dimaksud dalam paragraf tersebut, misalnya dengan cara pemberian contoh. Sesuai dengan dasar pengembangan paragraf, ada beberapa pola yang dapat dipakai untuk mengembangkan paragraf, yaitu klimaks dan anti klimaks, sudut pandangan, perbandingan pertentangan, analogi, contoh proses, sebab ada juga sebab akibat gitu ya. Sebab akibat. Nah, terus umum khusus, klasifikasi dan definisi luas. Nah, tiap-tiap cara itu memiliki ciri-ciri tersendiri dalam pelaksanaan pengembangan paragraf. Setiap paragraf tidak harus hanya menggunakan salah satu dari pola tersebut, tetapi bisa saja sebuah paragraf sekaligus menggunakan beberapa pola pengembangan. Nah, contohnya yang satu, klimaks dan anti klimaks. Paragraf yang menggunakan dasar klimaks, ide pokoknya dirinci menjadi beberapa gagasan bawahan. Gagasan bawahan itu disusun sedemikian rupa dengan cara menempatkan gagasan yang dianggap kurang tinggi kepentingannya pada bagian awal, gagasan berikutnya tinggi yang lebih tinggi kepentingannya, dan diakhiri dengan gagasan yang paling tinggi kepentingannya. Nah, yang kedua ada lagi sudut pandangan. Nah, sudut pandangan itu paragraf yang menggunakan pengembangan sudut pandangan, uraian ide yang dikemukakan didasarkan pada penglihatan atas suatu barang dari posisi tertentu. Nah, yang ketiganya ada perbandingan dan pertentangan. Perbandingan dan pertentangan yaitu paragraf yang menggunakan pengembangan, perbandingan, gagasan yang dikemukakan bertolak dari segi-segi tertentu yang menggunakan kesamaan-kesamaan dari dua hal atau lebih. Nah, sebaliknya, apabila paragraf menggunakan gagasan bertolak dari segi-segi tertentu yang menunjukkan perbedaan dari dua hal atau lebih disebut dengan pengembangan pertentangan. Nah, yang keempat, analogi. Analogi yaitu paragraf yang menggunakan pengembangan analogi hampir sama dengan paragraf yang menggunakan
Pengembangan perbandingan. Perbandingan menunjukkan adanya kesamaan-kesamaan hal yang berlebihan kelas, sedangkan pengembangan paragraf dengan analogi biasanya digunakan untuk membandingkan suatu yang kurang dikenal oleh umum dengan suatu yang telah dikenal oleh umum. Nah, yang kelima, contoh. Contoh paragraf yang menggunakan pengembangan dengan contoh, ide pokok yang diungkapkan dalam paragraf dijelaskan dengan gagasan bahwa bawahan yang berupa contoh. Nah, terus contoh itu berfungsi untuk memperjelas maksud ide pokok yang telah diungkapkan. Contoh yang dipakai untuk memperjelas tersebut bisa hanya suatu atau lebih, disesuaikan dengan kejelasan yang dimaksudkan. Yang keenam, proses. Paragraf yang menggunakan pengembangan proses gagasan yang akan diungkapkan merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menghasilkan sesuatu. Nah, yang ketujuh, ada sebab akibat. Paragraf yang menggunakan pengembangan sebab akibat, ide pokok yang diungkapkan berkedudukan sebagai sebab, sedangkan ide-ide penjelasannya berfungsi sebagai sebab akibat. Nah, yang kedelapan, umum atau khusus. Paragraf yang dikembangkan dengan cara menempatkan ide pokok pada awal paragraf, sedangkan rincian ide penjelasan terdapat dalam kalimat-kalimat berikut. Paragraf seperti itu bersifat deduktif, umum, khusus sebaliknya. Rincian-rincian penjelas bisa diungkapkan lebih dulu lalu diakhiri dengan generasinya. Nah, yang ke-9 klasifikasi, dan yang ke-10 definisi luas. Mungkin dicukupkan sekian dari saya, Muhammad Bintang Unggaran. Untuk lebihnya akan dilanjutkan oleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian paragraf. Pengertian paragraf adalah penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung adalah arti paragraf. Pengertian paragraf menurut ahli kebahasaan bernama Ramlan merupakan bagian dari sebuah karangan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kalimat yang membahas suatu tema tertentu dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Sementara itu, paragraf merupakan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas dari kalimat. Alinea juga merupakan himpunan dari kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Itu menurut Gorsi-Craft. Jelaskan syarat-syarat paragraf. Sebelum dibahas syarat-syarat paragraf, perlu dipahami dulu bahwa paragraf ialah kumpulan beberapa kalimat yang secara bersama-sama mendukung satu kesatuan gagasan. Adapun syarat-syarat paragraf meliputi kesatuan, pengembangan, kepaduan, kekompakan, dan pengembangan paragraf. Kesatuan, setiap paragraf mendukung satu gagasan dasar dan sejumlah gagasan pengembang. Gagasan dasar itu dikemukakan ke dalam kalimat topik. Gagasan pengembang dikemukakan ke dalam kalimat pengembang. Kalimat satu dengan yang lain saling berhubungan. Berikut ini diberikan contoh paragraf yang berisi gagasan dasar yang terkandung dalam kalimat yang bercetak tebal sebagai kalimat topik, dan gagasan pengembang dikemukakan dalam kalimat-kalimat lainnya. Berikut adalah contohnya. Tanpa digerakkan kepentingan apapun, Haminah dan beberapa warga memperjuangkan hak remaja korban kekerasan yang saat itu masih berumur 15 tahun. Mereka memeriksakan remaja tadi ke rumah sakit untuk meminta bukti visum. Hasilnya digunakan sebagai bukti menjerat pelaku. Berdasarkan contoh tersebut, terlihat bahwa kesatuan paragraf tersebut terwujud jika dua hal terpenuhi. Pertama, paragraf hanya mengandung sebuah kalimat topik yang hanya berisi sebuah gagasan dasar. Kedua, paragraf berisi sejumlah kalimat pengembang yang mengandung sejumlah gagasan pengembang. Pengembangan gagasan dasar dinyatakan ke dalam kalimat topik, dan gagasan pengembang dinyatakan ke dalam kalimat-kalimat penjelas atau lanjutan.
Contoh paragraf dapat diperhatikan sebagai berikut. Seusai meneguk minuman keras di Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Ajung, korban bertambah seorang lagi, yakni Lukman Wijaya, warga Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Jember. Ini ditemukan di rumahnya Selasa pada tanggal bulan 4. Kanitreskrim Polsek Sumbersari Ibda Suyito Rahman saat mendampingi Kepala Polsek Sumbersari Komisaris Sugiyo Wibowo Rabu pada tanggal 10 bulan 4 mengatakan kini masih satu orang lagi yang berada di dalam kondisi kritis, yakni Syaiful. Ia dirawat di rumah sakit daerah Jember. Paragraf tersebut berisi satu gagasan dasar, yakni setelah 2 orang tewas, korban bertambah seorang lagi, dan 2 gagasan pengembang, yakni Ibda Suyitno mengatakan masih satu orang lagi dalam kondisi kritis dan ia dirawat di rumah sakit di daerah Jember. Berarti contoh paragraf tersebut menunjukkan bahwa sudah ada pengembangan paragraf. Lalu kepaduan atau koherensi. Kepaduan atau koherensi adalah keserasian hubungan antar gagasan dalam paragraf yang berarti pula keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Pembentukan paragraf berasal dari kalimat-kalimat yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Hubungan kalimat-kalimat itu agar terlihat serasi maka harus dipadukan. Kepaduan tersebut diwujudkan dalam hubungan antar kalimat yang membentuk paragraf. Ada beberapa cara atau syarat kepaduan paragraf, yaitu menggunakan repetisi, dan kata ganti, kata penghubung, dan urutan pikiran. Pada waktu itu, tenaga manusia merupakan sumbangan utama yang sangat dibutuhkan dalam program pembangunan kerajaan Romawi. Tenaga manusia yang puluhan ribu jumlahnya diorganisasi secara rapi untuk membuat jalan, saluran irigasi, ataupun gedung-gedung yang penting. Dengan tenaga manusia dijalankan mesin-mesin pengangkat barang dan benda-benda berat, pemompaan air, penggerak perahu, dan sebagainya. Pendekatan tenaga manusia menjadi sumber energi utama. Paragraf tersebut yang tadi saya bacakan menunjukkan bahwa kalimat-kalimatnya saling berhubungan dengan serasi. Gagasan dasar paragraf tersebut adalah tenaga manusia merupakan sumbangan utama yang dibutuhkan dalam program pembangunan kerajaan Romawi. Gagasan pengembangannya terletak pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Pada awal kalimat kedua, ketiga, dan keempat menggunakan repetisi atau pengulangan kata tenaga manusia. Sekian, terima kasih yang tadi saya baca. Terima kasih pembahasan dari saya. Paragraf pengelompokan atau jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Dalam paragraf terdapat 4 jenis paragraf, yakni paragraf deduktif, induktif, kombinasi, dan deskriptif. Jenis pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf ini memiliki kalimat topik pada awal paragraf dan kalimat pengembangan atau penjelas terletak pada kalimat-kalimat berikutnya. Contoh paragraf deduktif sebagai berikut ini. Semangat serta kesungguhan hati guru dalam mengajar dirasakan makin pudar karena kesejahteraan terabaikan. Imbalan yang mereka terima rendah, gaji mereka sering terlambat, dan banyak potongan untuk keperluan yang kadang-kadang tidak jelas. Mereka juga tidak memiliki status sosial yang bergengsi. Selanjutnya, paragraf induktif merupakan paragraf yang memiliki kalimat topik terletak pada akhir paragraf. Artinya, awal paragraf berisi gagasan, pengembangan, dan di akhir dengan gagasan dasar. Contoh paragraf tersebut seperti berikut ini. Banjir juga sering merendam jalan ditumbang Nusa Pulang Pisau. Jalan itu adalah jalur penting yang menghubungkan
Palangkaraya dengan ibu kota Kalimantan Selatan. Banjarmasin, jalur di Tumbang, Nusa yang kerap terendam membuat jalan layang dibangun untuk mengatasi banjir di kawasan ini. Kami memerlukan jalan layang. Paragraf kombinasi memiliki dua kalimat topik yang terletak di awal dan akhir paragraf. Dua kalimat topik itu memiliki dua gagasan yang sama. Kalimat-kalimat pengembang atau penjelas terletak di antara dua kalimat topik itu. Berikut ini contoh-contoh kombinasi. Belajar berlangsung seumur hidup. Anak-anak belajar berbicara sejak masih bayi. Pembelajaran itu dimulai di keluarga. Berikutnya, mereka belajar melalui pendidikan formal di sekolah, mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Jadi belajar itu tidak mengenal usia. Jenis paragraf yang terakhir adalah paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat topik dan kalimat pengembang. Semua kalimat yang terdapat dalam paragraf itu merupakan kalimat topik. Contoh paragraf dapat diperhatikan sebagai berikut. Rumahku berada di daerah Semarang Bawah. Letak rumahku tidak jauh dari stasiun Tawang dan Pasar Johar. Rumah itu sering banjir karena dekat dengan laut. Paragraf dalam karya ilmiah. Telah diketahui bahwa penulisan karya ilmiah menyangkut segi bahasa. Dalam menyusun laporan ilmiah harus memperhatikan penyusunan kalimat-kalimat dalam suatu paragraf. Penulisan paragraf yang telah memenuhi persyaratan paragraf meliputi kesatuan, pengembangan, kepaduan atau koherensi, kekelompokan atau kohesi, dan pengembangan paragraf, serta memahami penggunaan jenis paragraf seperti paragraf dalam karya ilmiah. Telah diketahui bahwa penulisan karya ilmiah menyangkut segi bahasa. Dalam menyusun laporan ilmiah harus memperhatikan penyusunan kalimat-kalimat dalam suatu paragraf. Penulisan paragraf yang telah memenuhi persyaratan paragraf meliputi kesatuan, pengembangan, kepaduan atau koherensi, kekompakan atau kohesi, dan pengembangan paragraf, serta pemahaman penggunaan jenis paragraf seperti paragraf deduktif, induktif, kombinasi, dan deskriptif dengan baik. Penerapan penulisan paragraf dalam karya ilmiah sehingga menjadi suatu karya. Penulisan karya ilmiah tersebut dituntut juga menginformasikan secara utuh, artinya ketelitian dalam tulis-menulis ilmu yang menyangkut data, nama orang, nama tempat, hingga ejaan dan tanda baca. Tulisan ilmiah harus jelas. Semua data yang dikemukakan sesuai dengan proporsinya. Sebaliknya, data yang tidak diperlukan atau tidak ada kaitannya dengan isi laporan tidak perlu dikemukakan, seperti contoh berikut ini. Iklim yang kering dan panas, maka dari itu tanaman kedelai lebih banyak terdapat di Jawa Tengah dan di Jawa Timur daripada Jawa Barat. Paragraf tersebut dapat dijelaskan bahwa bukan iklim dan tanah yang diperlakukan untuk tumbuh kedelai, tetapi iklim dan tanah yang sesuai atau cocok untuk penanaman kedelai. Kata kering dan panas bersifat kualitatif, sehingga informasi yang seharusnya dikemukakan adalah suhu dan curah hujan. Penyataan lebih banyak di Jawa Tengah dan di Jawa Timur daripada Jawa Barat merupakan kesimpulan, tetapi sebelumnya tidak dikemukakan bagaimana kondisi iklim dan tanah di masing-masing daerah. Oleh karena itu, kalimat-kalimat tersebut tidak lengkap sehingga perlu diperbaiki, seperti iklim dan tanah yang sesuai untuk penanaman kedelai adalah di sini dengan data kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf penyimpul atau penutup yang diposisikan pada bagian akhir tulisan. Yang pertama ada paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan bermaksud atau bertujuan yang pertama menarik perhatian pembaca, yang kedua memberikan harapan kepada pembaca, dan yang ketiga membentuk penularan pada diri pembaca untuk membaca seluruh tulisan. Paragraf pendahuluan pada karya tulis ilmiah harus dapat menarik perhatian pembaca. Apabila paragraf pendahuluan tersebut mampu menarik perhatian pembaca, pembaca akan tertarik kepada tulisan yang dihadapinya sehingga mempunyai keinginan menyelesaikan membacanya. Dan yang kedua ada paragraf isi. Paragraf isi atau penjelas adalah semua paragraf yang terdapat di antara paragraf pendahuluan dan paragraf penutup
Paragraf itu disebut paragraf isi, yaitu berisi uraian atau penjelasan isi tulisan yang dijabarkan pada batang tubuh tulisan. Inti persoalan yang akan dikemukakan penulis terdapat dalam paragraf tersebut. Oleh karena itu, dalam mengembangkan paragraf isi pada karya tulis ilmiah harus memperhatikan hubungan antara paragraf yang ada secara teratur dan logis. Mempunyai dua macam fungsi. Yang pertama ada sebagai pembawa berbagai uraian untuk penjelasan ide-ide pokok yang disampaikan oleh penulis dan mempertahankan perhatian pembaca. Harapan memperoleh berbagai macam informasi yang disebutkan dalam paragraf pendahuluan, karya tulis ilmiah diwujudkan pada paragraf isi. Pada dasarnya, paragraf isi berisi tulisan dan apabila seseorang selesai membaca seluruh bagian isi paragraf serta memahami isinya, berarti ia telah menguasai isi karya tulis ilmiah yang dibacanya. Dan paragraf isi dalam tulisan tersebut itu disusun sedemikian rupa sehingga pembaca bertahan menyelesaikannya. Yang ketiga ada paragraf penyimpul. Paragraf penyimpul karya tulis ilmiah berfungsi sebagai pengakhir dari sebuah tulisan karya tulis ilmiah yang mengungkapkan pokok-pokok ilmiah atau politis ramalan masa yang akan datang, merupakan suatu simpulan yang sangat baik, tulisan kontroversial atau mengembangkan pikiran-pikiran atau argumen yang tegar. Simpulan yang baik ialah ringkasan persoalan dijalin dengan pandangan pribadi penulis. Tulisan ilmiah mengenai pergerakan atau suatu aktivis yang khusus. Simpulan yang baik berisi pernyataan, tidak adanya suatu persoalan, pengembangan paragraf sesuai pernyataannya agar tercapainya paragraf yang baik ada 4 persyarat.